16 Baik, para peserta Hikari Parenting School, kita mulai saja ya, karena sudah pukul 16:15 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, parents, para peserta Hikari Parenting School, hari ini kita ketemu lagi ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, narasumber kita kali ini Mbak Ella ya, akrab disapa dengan panggilan Mbak Ella, sudah hadir dan sudah siap ya untuk memberikan materinya kepada kita semua ya. Alhamdulillah, marilah kita buka acara Hikari Parenting School sore hari ini dengan baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hari ini kita Hikari Parenting School menghadirkan tema mengenai kreasi Canva ya, mengenal fitur-fitur di Canva dan tutorial desain games anak. Wah, ini seru banget nih Mbak Ella ya, terutama bagi para guru nih, yang ini bermanfaat sekali untuk membuat media pembelajaran ya, terus berupa slide atau berupa games ya, ini sangat penting sekali nih nanti nih ya. Nah, kemudian untuk para parents ya yang jualan ya, yang punya usaha, bisa membuat flyer jualannya atau usahanya lebih menarik ya dengan menggunakan Canva gitu ya. Jadi bisa buat flyers kreatif mungkin ya dengan ide kita sendiri ya, dengan kreasi kita sendiri ya. Kemudian buat yang aktif di organisasi atau yang memiliki lembaga-lembaga ya, ini juga bisa bikin pengumuman-pengumuman lembaga-lembaganya melalui Canva ya. Baik, narasumber kita kali ini adalah Mbak Nurlaila SKM, dipanggilnya Mbak Ella ya. Nah, kalau parents tahu ya bahwasannya flyer-flyer Hikari ini adalah buatan Mbak Ella selama ini ya. Inilah orangnya ya yang berperan salah satunya di Hikari Parenting School ya, yang membuat flyer-flyer Hikari ya. Baik, karena waktunya sudah pukul 16:18, langsung saja ke Mbak Ella. Saya yang share screen berarti ya Mbak Ella ya. Oke, baik, kepada Mbak Ella saya persilakan. Halo Mbak Ella. Sepertinya Mbak Ella ini ada masalah dengan sinyal ya. Oh iya, oke. Mbak Ella, apakah sudah siap? Suaranya belum kedengeran Mbak Ella? Iya, insya Allah udah siap. Bismillah. Saya yang share screen ya Mbak Ella ya? Iya. Oke, baik, silakan Mbak Ella. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah dan salawat serta salam kita panjatkan kehadirat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada sahabatnya, pada keluarganya, pada tabiin, kepada kita insyaallah umatnya hingga akhir zaman. Terima kasih sebelumnya kepada Hikari Parenting School yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk memberikan sedikit memberikan materi tentang materi hari ini sesuai dengan skill saya. Dan insyaallah terima kasih juga kepada para peserta webinar yang telah meluangkan waktunya untuk menyimak materi hari ini. Insyaallah dengan mengucap basmalah, bismillahirrahmanirrahim, saya mulai materi hari ini.
tentang kreasi Canva, mengenal fitur-fitur Canva dan tutorial desain games anak. Canva, insya Allah semuanya sudah mengenal Canva ya. Insya Allah dari anak sekolah sampai pengusaha sampai pelaku kantoran atau pebisnis atau sampai ibu rumah tangga pun pasti memerlukan Canva untuk membuat desain atau segala pun. Canva di situs canva.com didefinisikan Canva adalah alat bantu desain dan publikasi online dengan misi memberdayakan semua orang di seluruh dunia agar dapat membuat desain apapun dan mempublikasikannya dimanapun. Makanya Canva mempunyai jargon design anything, publish anywhere. Kita bisa membuat desain apapun dan dipublikasikannya dimanapun. Ini insya Allah ya sudah familiar sekali ya Canva di kalangan semua ini ya di seluruh dunia. Nah, kenapa sih kita menggunakan Canva? Tentunya pastinya ada kelebihan dan keunggulan dibandingkan platform desain lainnya gitu ya. Dan di sini Canva gratis gitu, walaupun ada Canva Pro yang harus berbayar, tapi kebanyakan sudah tersedia gratis gitu ya. Dan template gratisnya atau fitur-fitur gratisnya itu pun sudah keren gitu, tidak kalah menarik dengan yang pro gitu ya. Jadi semuanya bisa akses Canva karena gratisnya ya, dan mudah. Selain itu juga mudah atau praktis, mudah digunakan, mudah kita desain lewat Canva, memberikan kemudahan dalam mendesain gitu. Lalu juga beragam desain grafisnya, animasi yang beragam, lalu template yang beragam, dan jumlah slide yang beragam gitu ya. Jadi desain grafisnya juga beragam. Selain itu Canva juga bisa meningkatkan kreativitas dalam mendesain karena banyak fitur yang telah disediakan, dan fitur-fiturnya tuh keren dan menarik gitu ya. Dan banyak sekali fitur yang disediakan oleh Canva. Karena kemudahan, kepraktisan, dan banyak fitur yang disediakan, maka kita dalam membuat desain itu bisa menghemat waktu kita gitu. Kalau misalnya dulu kita desain agak kesulitan ya, karena harus menguasai Corel, harus menguasai Adobe Ilustrasi, misalnya kita dengan hadirnya Canva ini, maka kita membuat desain kapanpun, dimanapun, siapapun bisa gitu. Dan menghemat waktu kita gitu. Lalu Canva juga memiliki resolusi gambar yang baik, dan slide media Canva dapat dicetak secara otomatis dengan pengaturan ukuran cetakan. Jadi di Canva juga disediakan ya untuk kebutuhan percetakan segala macam, atau kebutuhan pribadi untuk dicetak segala macam, itu sudah ada. Canva tidak hanya bisa diakses melalui laptop, Canva juga bisa digunakan dengan ponsel. Jadi bisa digunakan lewat mobile ponsel atau dengan laptop. Canva dapat diunduh dengan beragam format penyimpanan, diantaranya bentuk PDF dan JPG. Dan itulah banyak keunggulan Canva ya. Dan di sini apa sih yang bisa dibuat oleh aplikasi Canva atau platform Canva ini? Banyak ya. Kalau misalnya kita kebutuhan medsos bisa dilihat di sini, untuk kebutuhan Instagram, Facebook, WA, lalu YouTube, TikTok, semuanya ada gitu ya. Untuk kebutuhan presentasi juga ada tersedia dalam berbagai ukuran. Ukurannya 16:9, atau kita bisa ukuran YouTube ya, atau ukuran presentasi 4:3 atau presentasi lainnya. Untuk video juga, untuk edit video juga tersedia juga. Lalu untuk cetakan, poster, kartu nama, selebaran, banner, infografis, buletin, sampai desain untuk tas, cangkir, kaos, jaket juga ada. Lalu untuk pemasaran juga tersedia.
pemasaran misalnya untuk kita memerlukan desain iklan, tajuk email, tiket kupon, iklan video YouTube dan sebagainya. Kebutuhan kantor juga, misalnya resume, dokumen A4, agenda, surat, kop surat, proposal, organisator grafis, faktur, checklist, memo, dan lainnya bisa wallpaper desktop, sampul buku, latar belakang virtual Zoom, laporan, agenda, komik, jadwal kelas. Lalu yang selanjutnya yang tidak ada template di Canva tapi bisa kita desain, kita bisa buat, yaitu misalnya Twibbon, desain Canvatar, atau avatar di Canva, yang membuat avatar di Canva, digital painting, desain ruangan, atau games pembelajaran. Jadi banyak sekali ya yang lengkap, semuanya, semua template desain di Canva itu lengkap sekali semua dan bisa digunakan oleh siapapun dan di-share di media medsos apapun gitu ya. Lalu seperti yang tadi disebutkan ya, bahwa Canva bisa diakses ya Android atau Apple atau desktop atau PC, dan bisa ada dua versi aplikasi. Kita kalau misalnya Android bisa di Play Store, tinggal klik Canva dan kita install. Lalu versi website kita bisa mengunjungi Canva, situs Canva, canva.com. Lalu di desktop juga sama ya, atau PC sama juga ya, di laptop bisa lewat aplikasi, dan situ sudah ada tersedia untuk unduh aplikasi Canva for Windows, atau di website yang sama seperti itu, canva.com. Gimana sih cara menggunakan Canva? Sebelumnya pasti untuk memasuki sebuah platform itu pasti sign up atau login atau daftar dulu gitu ya. Masuk di sini ada pilihan masuk via Google, via Facebook, atau via email. Disarankan sih lalu setelah masuk Canva, setelah sudah berhasil masuk ke aplikasi atau situs Canva dengan akun kita, lalu pilih ukuran dan template sesuai kebutuhan, dan kita tinggal edit, selesai. Sudah selesai, Canva sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan keinginan kita, maka hasil karya kita bisa diunduh. Pilih format sesuai kebutuhanmu dalam format PNG, JPG, PDF, SPG, video, MP4, atau GIF. Lalu bisa juga kita langsung share, atau bagikan, atau juga bisa dicetak desainnya. Di situ ada tanda ya untuk bagian untuk share atau unduh itu ya. Sudah saya tandakan. Ya, next. Apa sih fitur-fitur Canva dan menu penunjangnya? Fitur Canva itu maksudnya yang ciri khas Canva atau bisa dibilang itu ini sih karakternya Canva. Canva itu kan di dalam Canva tersedia banyak sekali template keren dan gratis yang siap digunakan. Yang gratisnya saja sudah banyak gitu, apalagi ditambah yang Canva Pro, yang template yang berbayar gitu ya. Lalu icon dan ilustrasi atau elemen yang disediakan Canva juga banyak sekali. Terdapat 900 lebih elemen yang ada di Canva. Pilihan fontnya juga banyak dan menarik dan bagus ya. Tersedia 500 lebih pilihan font. Kita juga bisa mengedit teks atau teks customize, bisa kita buka efeknya, bentuk teksnya, animasi, atau membuat gelembung percakapan.
foto dan desain kita juga bisa di grid atau di kolase ya. Di sini juga ada edit foto keren. Foto kita bisa diberikan efek, bisa dipangkas, di blur atau efek vignette. Di Canva juga sediakan desain frame atau bingkai dan lengkap. Dalam desain Canva juga Canva menyediakan Canva Team atau program ngedit bersama gitu sama. Lalu ada juga PDF editor. PDF bisa diedit di dalam Canva. Ya itulah fitur-fitur Canva yang jadi kelebihan gunung Canva juga yang bisa dapat kita gunakan. Pertama, template. Pilih sebelum kita melakukan desain, masuk ke halaman utama, kita sudah disajikan berbagai macam pilihan template. Itu kan sudah sesuai dengan ukuran templatenya ya. Ukuran Instagram dengan Facebook pastinya berbeda. Dengan YouTube juga pastinya berbeda. Untuk poster, banner, itu sudah dikategorikan oleh Canva dan kita tinggal memilihnya saja. Yang di atas itu yang sudah saya tandakan berdasarkan kategori medsos, presentasi. Nah, seperti saya yang sudah ada list-listnya ya tadi yang sudah saya listnya di situ. Tinggal klik aja misalnya medsos, nanti ada pilihan. Nah, atau template rekomendasi. Di sini yang ada bacaan Anda mungkin ingin mencoba. Nah, di sini juga bisa memilih template di situ, atau kita scroll layar dan pilih template yang kita inginkan. Di sini banyak juga, misalnya konten Instagram, lalu di bawahnya ada misalnya Facebook atau apa. Kita tinggal memilih sesuai kebutuhan dan keinginan kita. Misalnya yang template yang Canva sediakan tadi tidak ada yang sesuai dengan keinginan kita, maka kita bisa buat template ukuran khusus. Caranya, klik tanda plus pada layar beranda, lalu kita temukan menu ukuran khusus, lalu kita masukkan ukuran yang diinginkan. Misalkan sini saya kasih contoh ukuran A3 ya. Dokumen A3 itu ukurannya dalam milimeter 297 kali 420. Nah, jadi tersedia lengkap sekali untuk ukuran juga. Kalau misalnya tidak ada di dalam template yang sudah disediakan, kita bisa masuk ke ukuran khusus. Fitur yang kedua yaitu elemen. Nah, tadi kan sebutkan bahwa banyak sekali elemen yang bisa kita dapatkan sesuai dengan yang kita butuhkan. Kita tinggal cari elemen dengan masukkan kata kunci di kolom jelajah. Kita klik menu plus di kanvas. Yang di sini contohnya di kanvas kosong ya, postingan Instagram. Saya pilih yang kanvas kosong atau lembar kosong, lalu pilih menu elemen. Saya coba di sini menu elemen bunga. Nah, akan muncul seperti itu. Jadi mudah ya, tinggal kita mencari, dapatkan, dan kita edit. Rekomendasi keyword elemen yang bisa bikin desain kita makin keren di sini cuma saya beri beberapa. Insya Allah masih banyak sekali elemen yang bagus-bagus dan keren-keren ya, saat kita bisa cari atau bisa tahu keywordnya atau kita coba sendiri gitu ya. Di sini ada abstrak, boho, dan watercolor. Dan masih banyak lagi sih. Untuk mencari hewan, bunga, atau tumbuhan, segala macam itu ada semua. Foto, fitur foto, tinggal tambahkan foto,
bisa beberapa cara ya. Di sini ada pilihan menu galeri, kita bisa masukkan klik menu galeri lalu kita cari foto yang diinginkan. Atau di menu unggahan, kita cari di menu unggahan atau di unggah media. Unggah media nanti masuknya ke file kita, ada pilihan banyak ya, nanti kita tinggal pilih saja. Lalu atau kita pilih dari koleksikan yang ada di koleksi foto yang ada di Canva yang sudah disediakan. Misalnya di situ contohnya pemandangan alam. Fitur yang selanjutnya yaitu teks. Tambahkan teks dalam desain kita dan edit sesuai dengan keinginan kita. Di sini masih setelah template, sebelahnya ada menu teks. Setelah elemen ada menu teks. Nah, di atas ada tambahkan judul, besar, medium, lalu yang kecil. Nah, kita tinggal pilih saja atau pilih di kombinasi font yang sudah disediakan oleh Canva. Kita bisa edit juga teksnya, isi teksnya, warnanya juga kita bisa ganti. Nah, di sini ada menu apa aja sih di dalam edit text yang sudah disediakan di Canva. Yang pertama itu sunting. Sunting itu ya untuk mengedit isi teksnya. Nah, awalnya misalnya tambahkan judul ini diganti jadi Hikari atau apapun juga yang kita perlukan. Lalu menu hapus untuk menghapus teks yang tidak diperlukan. Selanjutnya menu duplikat untuk menduplikat ya, tadinya satu jadi dua, atau kita menduplikat untuk tujuannya untuk supaya nggak susah-susah lagi mencari font dan ukuran fontnya. Jadi untuk misalnya untuk sama ukuran font dan fontnya sama, tapi tinggal teksnya saja yang diganti, nah bisa diduplikat. Lalu menu font atau menu ukuran font, nah kita tinggal pilih aja ya font yang diperlukan, ukurannya juga tinggal diubah. Lalu menu warna sama ya, kita tinggal ganti warna yang diinginkan. Ada beberapa pilihan warna yang sudah disediakan Canva. Lalu menu format sama seperti yang di Word ya. Menu format mengubah format teks, ada bold, ada italic, ada garis bawah, kata kapital, nah, rata kiri, rata tengah, rata kanan, dan rata bawah. Dan semuanya sudah tersedia. Lalu jarak, menu jarak ini untuk mengubah jarak huruf dan atau jarak baris pada teks. Nah, bisa kelihatan ya, yang bacaannya Hikari di atas sama Hikari parenting yang di bawah. Jarak hurufnya dan jarak baris itu kalau ada dua ini ya, dalam satu suntingan ini ada dua baris gitu. Jarak barisnya bisa kita rubah gitu ya. Jarak hurufnya juga bisa kita rubah. Lalu di sini menu efek. Menu efek banyak pilihan ya, dan sangat menarik dan keren gitu ya. Misalnya saya kasih contoh yang teks berongga. Jadinya seperti itu. Lalu menu animasi. Menu animasi bisa kita rubah juga karena ini foto ya, jadi tidak terlihatan animasinya seperti apa, nanti bisa dicoba sendiri. Lalu menu transparan,
untuk mendapatkan efek transparan atau menipiskan teks. Jadi teksnya berbeda ya dari yang sebelumnya. Karena itu sudah ditransparansi menjadi 21. Menu posisi. Nah, posisi ini kalau teks ya ada pilihan maju, atas, kiri, tengah. Kalau misalnya teks mungkin nggak terlalu pengaruh ya. Misalnya kalau untuk gambar atau apa itu pengaruh. Misalnya ada 2 gambar, kita mau di yang satu berada di bawahnya atau yang satu berada di atasnya, itu bisa posisi menggunakan menu posisi ini gitu. Menu geser. Nah, menu geser ini sebenarnya kita bisa gitu pakai jari kita untuk geser-geser. Cuma kalau misalnya kita cuma gesernya perlunya cuma sedikit, cuma 1 langkah atau 2 langkah, 3 langkah, maka menu geser itu sangat membantu sekali gitu ya. Saya geser tapi perlunya cuma sedikit. Kalau cuma geser dengan jari kan pasti meleset, terlalu banyak gesernya. Nah, menu geser ini sangat membantu sekali. Geser kiri, atas, ke bawah, kanan. Menu kunci untuk mengunci teks agar tidak kemana-mana atau agar rapih gitu ya. Oke, sudah selesai ya Mbak Ella ya? Iya, insya Allah. Oke, Masya Allah. Iya, baik Mbak Ella, terima kasih banyak nih atas materinya ya. Lebih enak tuh kita langsung praktek ya Mbak Ella ya. Cuma Iya. teman-teman harus sudah punya aplikasinya atau sudah download ya Canva-nya di perangkat masing-masing ya Mbak Ella ya. Iya. Benar. Baik, kepada para peserta, ada yang mau ditanyakan kepada Mbak Ella mengenai kreasi Canva ini, dipersilakan. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Boleh? Boleh nanya Mbak, itu tentang ini ya, tentang apa ukuran ya. Kan kalau ya mungkin kalau orang yang nggak terlalu belajar tentang IT nggak ngerti ya tentang ukuran-ukuran yang bisa dipakai gitu ya dalam apa namanya, kayak misalnya kalau bikin flyer gitu, itu ukurannya berapa, atau kalau misalnya kita mau pakai IG untuk apa namanya, bikin konten untuk IG itu ukurannya bagaimana gitu, mungkin bisa tolong dijelasin Mbak. Silakan Mbak Ella. Iya, di Canva itu kan tadi sudah tersedia template, dan template itu sudah memang sesuai dengan standar ukuran yang ada gitu. Misalnya saya ini ya. Mbak Ella mau share screen? Iya, boleh. Oke, saya tutup dulu share screen-nya ya. Sebentar. Oke, silakan Mbak Ella. Sebentar. Mungkin sambil Mbak Ella share screen, para peserta bisa buka juga Canva di perangkat masing-masing ya, biar bisa langsung praktek gitu ya, Mbak Ella ya. Sudah muncul belum ya? Sudah, Mbak? Sudah. Sudah. Nah, iya. Kan di sini di Canva kita ada pilihan nih, misalnya konten Instagram, misalnya ya. Kita lihat sini. Nah, itu tuh ini udah sesuai dengan ukuran standarnya postingan Instagram gitu lah. Ya, misalnya kita lihat nih. Kita lihat di sini nah, kita bisa dilihat di sini lainnya ada
infonya, info ukuran. Nah, di sini 1080 pixel kali 1080. Nah, itu udah standarnya Instagram. Jadi kita nggak perlu input lagi. Nah, yang input tadi khusus untuk yang ukuran khusus yang tidak ada disediakan di Canva gitu. Jadi semuanya misalnya poster atau apa itu sudah disediakan di Canva. Jadi kita tinggal bikin aja. Oke. Gitu. Jadi ukurannya sudah ada ya Mbak Ella ya, untuk Instagram, untuk poster, untuk Facebook. Ya, jadi kita tinggal pakai saja dan di sini sudah tinggal digunakan saja, bisa lembar kosong atau bisa kita pakai template yang ada. Misalnya ini ya. Misalnya poster. Kita mau ganti teksnya. Kita tinggal sunting aja, atau tinggal langsung aja klik di sini. Nggak usah klik sunting. Nah, misalnya apa? Apa ya? Back to school. Cari ya. Atau apa? Back to school boleh. Sambil itu ya, sambil ini yang tadi ya. Nah, kita pakai misalnya ini nggak perlu nih, ya udah tinggal hapus aja nih yang di kelas angkasa, klik di kelas angkasa, itu tinggal hapus. Nah, gitu. Kalau misalnya kita nggak jadi undo, tinggal diundo di sini di atas ya, sudah ada undo. Nah, gitu. Nah, ini udah sesuai dengan ininya. Kalau misalnya gambarnya mau diganti, silakan gambarnya mau diganti ini atau backgroundnya mau diganti, tinggal klik secara keseluruhan ya, klik di mana saja sampai pinggirannya itu muncul gitu. Nah, kita tinggal ganti bisa klik latar belakang atau foto ya. Di sini saya pakainya latar belakang. Misalnya apa nih? Misalnya ini. Nah, ini di sini yang ada tulisan Canva berarti berbayar. Kalau kita gratis ya ganti lagi, cari yang gratis gitu. Nah, gitu. Ya, jadi tadi teksnya diedit atau background-nya diedit juga bisa. Terus tulisannya diedit, warnanya juga bisa. Nah, seperti itu. Kalau bikin video gimana, Mbak? Bentar ya. Sekalian belajar. Ya. Nah, ini udah paham ya. Jadi untuk ini, untuk ukuran kita nggak usah mikir ini ukurannya berapa. Jadi tinggal gunakan saja template yang sudah disediakan. Nah, gitu. Video kita juga tinggal ini aja, misalnya nggak mau ribet, ya tinggal cari aja video. Nah, di sini banyak video seluler. Tinggal kita edit. Edit teksnya, misalnya kita udah diedit, lalu di sini bisa dipangkas, bisa diduplikat, ya banyak pilihannya. Pisahkan, misalnya dipisahkan nih, ini mau dipisahkan.
atau mau ditambah dengan video yang lain? Nah, ini dipisahkan tadi. Atau mau tambah, misalnya di tengah-tengah ini kita mau tambahkan video yang lain. Nah, gitu ya. Nah, karena tadi sesuai dengan tema. Tadi ada yang nanya ya, apa namanya? Geser di mana ya? Geser. Sebentar. Menu geser di mana? Menu geser itu misalnya nih kita karena tadi contohnya baru teks ya, belum yang kita pakai elemen atau foto ataupun gambar gitu ya untuk ada apa namanya? Ada menu apa aja sih atau ini kita contohnya seperti ini. Misalnya ada dua gambar nih atau dua apa gitu ya. Misal begini. Terserah sih mau gambar atau foto atau apapun. Ini cuma kasih contoh untuk yang tadi menu-menu yang tadi yang bisa di warna kita bisa ganti warna misalnya merah, yang ini warna lalu yang satunya warna kuning. Nah, lalu yang bisa dirubah-rubah ya, bisa digeser atau bisa duplikat juga bisa. Nah, ini duplikat. Misalnya duplikat. Nah, untuk memperbesar memperkecil kita tinggal klik yang bulatan-bulatan 4 sisi ini gitu ya. Nah, ganti dulu warnanya biar gampang. Nah, ya, jadi tinggal digeser ininya, pinggir-pinggirnya. Lalu untuk posisi, nah kita contoh posisi tadi ya. Posisinya mundur. Mundur itu misalnya yang si biru di belakangnya si merah, jadi mundur. Kita majuin lagi jadi maju gitu. Sama ini juga misalnya posisinya di belakang. Nah, di belakangnya si ini ya. Lalu geser ini kita tinggal klik aja. Klik teks atau klik foto atau klik gambar yang kita ingin geser. Nah, nanti muncul di sini menu geser. Nah, ini dia. Menu geser. Kita mau geser sedikit aja. Nah, geser. Geser ke atas. Gitu. Nah, seperti itu. Lalu misalnya transparansi. Nah, ya. Karena tadi temanya saya menjadikan tutorial desain games anak. Jadi sebelum masuk, ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Mau nanya Mbak Ella, Ya, silakan Mbak Lin. kalau misalnya ada foto gitu mau dimasukin foto kan biasanya udah ada backgroundnya itu cara yang ngilangin background fotonya supaya dimasukin ke Canva itu gimana caranya? Oh gitu. Ya, sebentar. Kita masuk ke Google, remove background. Nah, upload image, pilih gambar.
Misalnya saya pilih gambar. Download. Sudah, setelah di-download ini sudah masuk ke galeri kita gitu. Jadi sudah mudah ya. Salah. Jadi pakai remove background. Background aja ya. Mbak Ella, ciri-ciri gambar yang sudah di remove background-nya itu kotak-kotak yang Mbak Ella belakangnya ya? Iya, jadi transparan, belakangnya bentuknya PNG. PNG Nah, ya. ini udah masuk ke ininya galeri kita. Oke. Di menu galeri udah masuk ya. Nah, seperti ini. Atau yang sudah Itu masuknya ke galeri Canva ya Mbak Ella ya? iya. Ke galeri di Canva. Maksudnya menu galeri. Nah, semua yang foto yang sudah masuk galeri pasti udah bisa muncul di galeri gitu. Ada lagi yang mau bertanya sebelum Mbak Ella beralih ke tutorial games? Oke, Bu Fatima silakan. Silakan Bu Fatima. Assalamualaikum. Saya lagi di jalan, Bu Putri. Oh, Masya Allah. Waktu itu saya sempat ingin ikut ini ya, hadir di mana dengan Bu Putri. Ini saya tertarik banget karena saya kan punya produk untuk dijual pemasaran. Nah, ini bisa untuk salah satu strategi pemasaran juga ya, untuk diedit-edit gitu produknya. Terus saya mau nanya, tapi nggak berkait kalau mengupload di kayak Shopee, Tokopedia seperti itu, caranya gimana ya? Saya masih kurang paham gitu. Cuma kalau ini Canva tadi saya paham alhamdulillah saya mengerti gitu, penjelasannya itu simple tapi masuk gitu loh, gampang dicerna. Saya belum bisa tuh kalau pemasaran untuk di sosial media seperti Shopee, Tokopedia itu saya belum tahu caranya gimana. Terus yang kedua tadi saya lihat bisa dalam web ya, pembuatan web. Itu bagaimana ya? Karena saya ingin punya web juga gitu. Saya kalau tahu saya mohon ilmunya dikasih intinya seperti itu. Terima kasih. Iya. Jadi insya Allah karena temanya kita kali ini adalah desain games anak, insya Allah diutamakan itu dulu ya. Untuk video atau untuk pemasaran di Shopee atau untuk apa tadi? Apa tadi ya? Maaf, apa tadi? Membuat web, Mbak. Oh, yang membuat web. Nanti ada pembahasan lanjutan gitu ya, ada materi lanjutan. Intinya sih, misalnya kita membuat web atau video, kan tadi sudah dilihat ya video. Cuma mungkin belum detail. Nah, karena butuh waktu untuk menjelaskan. Jadi video sendiri itu memang butuh waktu dan butuh pengenalan menu-menu yang ada di dalam juga kan butuh waktu gitu ya. Jadi nanti mungkin di materi selanjutnya saya akan mengajarkan tentang video. Ya tadi sebenarnya intinya sih kita tinggal ini aja misalnya video. Nah, kita kan ada video YouTube, video pendidikan, video. Nah, kita tinggal edit-edit saja sebenarnya. Mungkin yang belum tahu cara mengeditnya ya nanti kita buat materi khusus. Nah, misalnya atau website. Website juga di sini sudah disediakan template-nya. Oleh Canva udah disediakan gitu. Misalnya ini.
Nah, di sini sudah sediakan. Nah, nanti di sini Canva tinggal apa namanya istilahnya ini misalnya kita misalnya web toko kita gitu, misalnya toko kita misalnya kayaknya bukan yang ini deh. Bentar. Itu tinggal misalnya ini, misalnya kita nah, new link website misalnya gitu. Di sini disisipkan link di dalam ini bisa gitu. Canva menyediakan gitu, misalnya ini blog, nanti tersambungnya pas klik blog ini tersambungnya ke blog kita gitu. Nah, dan di sini kan ada penyisipan tautan. Nah, di sini disisipkan tautan, misalnya di sini. Nah, tinggal masukkan aja tautannya, tautan blog kita gitu. Nah, nanti di sini pas kita klik kata blog ini, langsung konsumen kita langsung mengarahkan ke blog gitu, ke tautan blog kita gitu, atau toko kita, atau galeri kita, atau website kita, atau sosmed kita, WA, Facebook, atau apapun juga. Nah, nanti ada pembahasan khususnya gitu ya. Gitu. Jadi tinggal sisipkan link aja sih sebenarnya kalau website itu. Nanti saat share-nya berarti dalam bentuk apa tuh Mbak Ella? Kenapa? Kalau kita mau sisipkan web kita ya kan, atau email atau apa gitu kan, link di situ, berarti nanti bentuk unduhnya PDF ya atau apa? Bentuknya itu ini bentuknya apa sih namanya ya, saya lupa. Unduhnya biar bisa diklik gitu, apa PDF atau apa Mbak Ella tuh? Link, biasanya sih link. Link Kan web ya. Bentuknya link web gitu. Kan di akhir tuh bentuknya ada foto, JPG, PNG gitu ya, poster, ada PDF gitu ya. Yang kebaca itu apa tuh Mbak Ella tuh, PDF atau apa? Kan kalau foto kayaknya emang nggak bisa kan ya? Iya, bukan PDF. Sebentar. PDF. Ada format khususnya, nanti saya juga lupa, belum. Ya, ada lagi? Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, baik untuk Bu Fatima, nanti insya Allah untuk lebih detailnya kita adakan bahasan khusus ya untuk ya, kirim web ya atau membuat web gitu ya. Terus untuk share dagangan atau jualan di Shopee dan lain sebagainya insya Allah. Baik, ada lagi para peserta yang ingin ditanyakan kepada Mbak Ella terkait Canva sebelum kita beralih ke tutorial games ya Mbak Ella ya? Iya.
tampaknya yang ini insya Allah sudah pada paham nih Mbak Ella nih. Oke, Ya, bisa insya Allah jelasin ya. Mbak Ella. Ya, insya Allah kita lanjut ke materi membuat desain games anak. Misalnya kita membuat desain games cari perbedaan. Nah, banyak tuh ya kan di pembelajaran anak untuk mengasah kemampuan dia. Jadi kita bisa di buku-buku biasanya kita cari perbedaan seperti itu. Nah, kita coba ya. Kita coba background-nya misalnya Cari yang gratis Mbak Ella. lalu kita tambahkan sekat ya untuk membedakan gambar atas dengan gambar bawah. Masih di elemen garis. Kita pilih garis. Nah, di Canva ini ada alat bantunya ya, maksudnya sudah rata tengah atau rata pinggir itu sudah ada. Kita bikin garisnya 2. Tadi seperti teks tadi duplikat, ini foto atau gambar bisa juga diduplikat. Agar terlihat jaraknya, kita bisa bikin seperti ini.
Ke tengah. Share. Lalu pohonnya juga kita duplikat. Nah, sudah rata. Bisa lihat. Lalu tambahkan apa misalnya rumah. Masih di elemen ya. Pokoknya semua ilustrasi itu carinya di elemen. Kita duplikat lagi. Nah, enaknya di Canva seperti ini. Jadi ada garis bantu untuk ini sejajar apa enggak gitu ya. Kita duplikat lagi pohonnya. Jadi kita ini pakai alat bantu ini memudahkan sekali ya. Bisa kita juga mengelompokkan foto atau gambar yang sudah kita sejajarkan, kita bisa untuk memudahkan. Nah, pilih beberapa, lalu kita klik lagi, kelompokkan. Setelah dikelompokkan, sudah jadi dua tadi yang sudah disejajarkan, jadi satu gambar, lalu kita duplikat. Nah, jadi gampang, jadi nggak perlu repot-repot. Nah, kalau kita geser nih kayaknya yang bawah ini agak banyak nih, kita geser aja. Geser. Nah, fungsinya geser gitu. Misalnya gesernya cuma sedikit, kita geser aja. Berapa kali kita geser misalnya. Nah, gitu. Lagi, duplikat lagi. Sudah rata ya, ya, sudah rata dengan atas juga dengan sampingnya juga. Anak bermain. Kita tambahkan elemen anak bermain di sini.
Cari lagi yang kira-kira di luar. Share. Duplikat. Cari lagi anak bermain. Nah, ini untuk ini ya, untuk membuat perbedaan di dua gambar ini. Warnanya juga bisa dirubah. Kita tinggal ubah warna kalau mau ubah. Tambahkan burung misalnya. Yang di bawah burungnya berbeda. Nah, misalnya kita mau rubah posisi si burung. Ini tinggal klik aja ya, burungnya diklik, lalu posisi balik. Balik, bisa balik horizontal. Nah, menghadap ke situ. Kalau balik vertikal nggak mungkin ya. Nah, ini burungnya dirubah posisinya. Warnanya juga bisa dirubah. Nah, seperti itu. Nah, karena ini tadi salah ya background-nya, maka tambah warna tanah. Warna tanah. Nah, sebelum kita gambar warna tanah, kita bentuk dulu. Bentuk. Seperti tadi ya. Ini bentuk tanahnya sampai mana misalnya. Warna tanah atau warna jalan. Atau gambar jalan juga bisa. Nah, sini warna, kita rubah dulu warnanya menjadi warna tanah. Bisa ini atau seperti ini. Nah, kita atur posisinya si tanah itu tadi ke belakang. Nah, jadi nggak menutupi gambar-gambar yang tadi. Nah, si rumah kayaknya ketutup tanah ya posisinya. Kita rubah. Posisinya kita rubah maju. Nah, jadi nggak ketutup si tanah tadi.
Kalau bawahnya untuk perbedaan kita kasih jalan. Elemen jalan. Jalan raya atau jalan aspal. Bisa. Kita ambil yang ini. Karena ini bentuknya begini, kita ratakan dulu. Nggak ada untuk mengecilnya ya. Biasanya di tengah-tengah ini ada untuk mengecilnya, jadi kita ganti saja. Ada juga. Mungkin jalan yang tadi bisa tuh Mbak Ella, tapi dibikin 2 gitu Mbak Ella. Bisa nggak kayak pagar? Iya. Pro. Pro yang lurus pro ya. Tambahkan garis. Warna putih. Kita duplikat. Jadi ya, ini mudah. Lalu kita atur posisinya ke belakang. Nah, seperti itu. Rumahnya juga kita atur posisinya maju. Nah, apalagi nih yang beda, misalnya ini duplikat tapi warnanya kita ganti. Warnanya kita ganti. Warna rambut, warna baju. Deh. Kita kasih tambahan lagi, misalnya cing.
Ini kalau di sini nggak kelihatan, pindahin ke sini. Garisnya juga salah. Bahkan misalnya awan. Kita tambahkan teks, tambahkan judul. Kalau besaran ukuran fontnya kecilkan dulu atau ya. Kita sunting. Temukan perbedaannya. Fontnya bisa juga kita ganti, terserah. Mau apa misalnya ini. Warnanya juga bisa kita ganti. Sudah. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, anteng-anteng aja ini. Wah, seru ya. Keren juga nih Mbak Ella. Ella harus sabar berarti ya memang buat apa namanya? Games buat anak ya biar tampak menarik ya harus sabar ya. Masya Allah. Ya, untuk di Canva berarti games-nya hanya ini aja Mbak. Maksudnya kalau yang lain ada lagi nggak Mbak Ella? Apanya? Games-nya? Jenis games-nya gitu. Apakah hanya berupa gambar seperti itu atau kalau misalkan bisa yang lain? Bisa yang lain. Untuk yang temukan perbedaan ini insya Allah udah paham ya? Nah, insya Allah paham. Sudah, iya. Cocok buat guru nih, guru TK nih ya, Masya Allah. Iya. Nah, kita tinggal save saja ya atau simpan sebagai gambar. Saya simpan. Nah, sudah. Kita buat lagi games yang lain. Games apa misalnya? Mencocokkan gambar ya. Mencocokkan gambar. Misalnya. Misalnya warna misalnya ya. Warna. Cocokkan gambar. Mencocokkan misalnya nah, tadi kan belum dijelaskan ya, ini fungsinya apa aja yang di gambar ini. Nah, ada bulat di sisi-sisi dan ada yang panjang nih di tengah-tengahnya setiap sisi.
dan ada bulatan di bawah yang tanda panah ke atas atau ke bawah. Yang bulat di sisi-sisi itu untuk memperbesar atau memperkecil. Kalau yang di tengah-tengah ini yang panjang ini, sedikit panjang ini untuk mengcrop. Jadi kalau misalnya kita ini pasti, nah bentuknya akan berbeda seperti itu. Nah, kalau yang panah ke atas bawah ini untuk memutar. Nah, ini ya. Ya sudah paham insya Allah ya, ininya bagian-bagian menunya kita ganti warnanya, misalnya merah. Lalu kita main dibentuk aja ya. Ganti warnanya biru. Kuning. Nah, lalu di pinggirnya kita kasih teks warna. Misalnya ini kuning. Duplikat bawahnya, samping lagi merah. Duplikat lagi. Ini biru. Ini ganti warna hijau. Nah, seperti ini. Kita kasih background pensil. Kasih hiasan pensil. Background-nya bisa kita ganti, misalnya warna aja. Warna abu aja misalnya. Nah, karena kita tinggal ini aja ya. Geser-geser aja. Geser dulu.
Cocokkan. Jadi ada variasi, kita pakai efek yang tadi ya. Efek. Fontnya kita rubah dulu, misalnya font Anton. Lalu efeknya kita kasih efek teks tadi yang sudah di dalam materi. Nah, ini bayangan seperti ini. Kalau timbul seperti ini, berongga, splice. Nah, kita kalau misalnya mau diatur, kita tinggal klik tengah itu. Nah, sini ada warna juga, warna bisa diganti juga warnanya. Atau ini echo, glitch, neon, atau pakai latar belakang. Ini yang neon, intensitasnya kita ganti juga misalnya. Lalu warnanya misalnya warna lalu efek lagi. Di sini kan tadi gaya teks. Nah, kita klik bentuk. Nah, di sini ada bentuk lengkungan. Bentuk lengkungan. Di sini klik tengahnya untuk setting ini lengkungannya ya. Seberapa lengkung dia. Nah, seperti itu. Kalau kita ingin meratakan, kita klik gambar yang kita ratakan, pilih beberapa, pilih yang bawahnya. Nah, lalu pilih posisi merapikan. Kita pilih merapikan. Nah, itu akan rapi sendiri, akan jarak antara gambar satu dengan gambar yang lainnya akan rapi. Nah, seperti itu. Jadi, ada yang mau ditanyakan? Sebelum ke yang lain. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Wah, Mbak Ella ini nggak terasa nih, kita udah 17.40. Iya, sebentar lagi. Oh. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Wah, seru nih ya. Kita juga bisa mengarahkan anak-anak kita nih ya, daripada main HP, lebih baik ngutak-ngatik di Canva nih ya, Mbak Ella ya. Iya. Iya, seru banget nih. Di Canva juga sebenarnya sudah tersedia sih beberapa lembar kerja ya. Kita lihat lembar kerja template, lembar kerja. Nah, kita lihat. Nah, ini bisa dipakai nih. Ini teka-teki silang. Nah, kita coba ya teka-teki silang. Kita tinggal ganti-ganti pertanyaan ya. Ya, tinggal ganti-ganti. Ini sudah gampang sekali. Misalnya kalau mau ditambah lagi ininya. Kotak-kotaknya kita tinggal tadi apa? Duplikat. Nah, kita tinggal duplikat.
kita rubah posisinya misalnya gini. Gitu. Oke. Kalau nambah kotak lagi bisa ya Mbak Ella ya? Bisa. Nah tinggal ini aja duplikat, lalu kita atur aja. Oke. Nah gitu. Oh iya, mau panjang, Iya, mau berapa disesuaikan. kotak gitu ya? Iya. Sesuaikan aja. Oke. Nah, salah Seru banget. duplikatnya yang bawah nih. Tadi ada pertanyaan tuh dari Ibu Lia ya. Menu gesernya di sebelah mana? Sudah dijawab tadi Bu. Oh ada ya. Saya ini ya. Iya. Pakai desktop beda. Misalnya kita mau ngegeser si ini nih, si apa namanya? Si pintu mau digeser. Kita klik pintunya, kita klik posisi, kita klik geser. Nah, kita geser. Nah, kayak gitu kan. Kelihatan ya, sudah kegeser. Geser lagi. Nah, gitu. Atas, bawah. Ya. Udah paham ya, insyaallah. Jadi, kalau misalnya kita mau geser atau apapun, klik dulu teks atau klik dulu foto, klik dulu apa namanya, bentuk atau gambar yang kita mau rubah. Nah, nanti akan muncul kan menu-menunya, ada sunting, ada hapus, ada duplikat, ada efek, ada posisi, ada geser. Nah, kita tinggal itu aja. Jika bisa tuh warnanya diganti, lalu kasih efek, atau dipangkas, atau ditransparansi, atau di ada posisinya, geser. Gitu ya. Sebenarnya banyak sih, cuma games anak karena waktunya ya sebentar lagi, jadi Ya, apalagi ya karena games anak. waktunya terbatas nih ya Mbak Ella ya. Tapi ini Ya, luar nah ini biasa juga nih. ada nih pola bentuk. Oke. Kita jadi nggak usah repot-repot dari awal ya. Iya, jadi ini aja yang ada, tinggal ganti misalnya apa nih, jumlah, misalnya tentang jumlah, misalnya kita hewan, misalnya hewan apa? Hewan. Misalnya kuda. Salah, harusnya elemen. Saya tadi ketika template. Jadi harus diperhatikan juga ya. Tadi kan kalau template seperti ini munculnya. Kalau elemen, kuda. Ada berapa kuda, misalnya gitu ya. Hapus, hapus. Kita tinggal duplikat aja. Sesuai dengan nah, berapa jumlah apa ya judulnya? Hitung jumlah. Ini pas banget nih buat TK nih Mbak Ella ya. Iya. Belajar berhitung, belajar mengenal bentuk. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan, ibu-ibu, para peserta, silakan. Sebelum kita akhir ini ya Mbak Ella ya. Sepertinya nanti Mbak Ella perlu satu sesi lagi nih Mbak Ella. Terkait tadi yang permintaan juga ya. Mudah-mudahan Mbak Ella bersedia ya. Kita nanti cari waktunya mungkin setelah Lebaran kali ya. Kayaknya.
Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan, Ibu-Ibu, atau para peserta Hikari? Atau adik-adik di sini juga ada mahasiswa juga tadi saya lihat ya. Ternyata macam-macam ya, itu Canva itu. Ya. Selama ini cuma jadi penikmat aja karya-karyanya Mbak Ella. Bukan mencoba sendiri. Ya, Insya Allah kalau misalnya ada yang mau ditanyakan boleh japri. Insya Allah kalau saya ada waktu saya ini ajarkan lagi. Boleh japri ya, insya Allah. Masya Allah, oke. Kalau ada kesulitan, misalnya materi yang tadi disampaikan tadi atau materi-materi lainnya, silahkan japri. Mbak Ella nih ada dari Bayumna nih yang menanyakan, kalau tadi untuk merapikan apa tuh Mbak Ella tuh? Untuk merapikan? Oh iya, sebentar. Share lagi ya, bentar. Untuk merapikan tadi misalnya yang kosong dulu ya, kosong. Tadi yang sudah Mbak Ella buat aja tuh tadi tuh yang menyocokkan. Iya. Astagfirullah. Saya keluar sendiri. Ya, kalau fiturnya lengkap di bawah itu ya Mbak Ella ya. Iya. Kalau untuk merapikan posisi tadi ada di bawah. Misalkan gini, ada bentuk misalnya ya. Atau misalnya kita bikin pagar sendiri gitu ya, misalnya bikin pagar sendiri kan harus rapi. Atau bikin sekat ya, sekat misalnya di desain ruangan itu misalnya ada sekat, kita bikin, kita duplikat lagi. Nah ini kayaknya misalnya belum rapih nih, misalnya karena tadi otomatis rapih ya. Nah ini misalnya yang belum rapih nih jaraknya. Untuk pagar kan bikin pagar harus rapih ya. Jadi kita klik dari semuanya satu-satu. Kita klik dulu satu, lalu ada muncul menu pilih beberapa. Kita klik semuanya. Nah, besarkan dulu nih layarnya. Lagi error. Bentar. Nggak respon ya, sebentar ya. Sabar ya, Bu. Oke. Nggak respon. Nah, ini berat ya, kayaknya banyak file deh. Iya. Pilih beberapa, lalu pilih semuanya. Nah, sudah pilih nih, kita keluar dulu nih tanda silang. Kita klik tanda silang dulu. Lalu kita ke posisi. Menu posisi, scroll ke bawah, ada pilihan merapikan. Kelihatan ya, Bu ya? Merapikan ya. Nah, sudah rapih. Jadi jarak satu gambar ke gambar yang lain rapi. Nah, kita bisa juga grouping ya. Grouping ini, jadi biar nggak kegeser-geser lagi, pilih beberapa lagi. Kita gabung, pilih menu gabung. Nah, jadi sudah. Nggak akan kegeser-geser lagi. Kita bisa juga duplikat. Nah, kalau duplikat juga dia semuanya ke bawah gitu. Oke, ya.
Ya, paham ya? Oke, Sama. Bunda Yumna udah paham ya? Bunda Yumna? Oke, baik katanya. Ya, insya Allah udah paham ya, mudah-mudahan ya. Baik, sebelum kita tutup, satu kali lagi pertanyaan. Ada lagi kah? Mau nanya boleh? Oke, Mbak Adin yang terakhir ya. Mbak Ella tadi yang apa? Yang tadi yang bioling itu kok di aku nggak ada ya? Yang apa? Yang bioling. Bioling. Heeh. Klik aja bioling di template, di pencarian template bioling website ya. Yang mau nambahin link gitu ya Mbak Alin maksudnya? Iya, iya. Oh, yang mau nambahin link Mbak Ella. Di aku kok kosong ya? Apa nggak ada tulisan itunya? Jadi kan di Mbak Ella kan ada itunya. Kalau di aku kok kosong. Kosong gimana? Coba dilihat, bisa nggak bisa kelihatan ya. Ininya kliknya di mana, Bu? Balin kliknya di mana? Di template, cuman blank template. aja, nggak ada. Kalau yang Mbak Ella tadi kan ada ininya. Kalau ini nggak ada. So, bioling website gitu nggak ada ya? Kosong, blank aja, nggak ada. Oh iya. Kita bisa bikin sendiri sih Bu Alin. Itu Kita harus bisa bikin. Oh, apa yang kita aku bisa kurang bikin update misalnya, ya? Misalnya di atasnya nama toko kita. Nah di bawahnya ada bikin kotak-kotak. Nah itu diisi misalnya link ke Facebook, link ke WA, link ke Instagram, kayak tautan itu ya tadi link ke ya. Nah kotak-kotak, nah kita isi ininya. Sebentar. Yang tadi itu loh Mbak Ella. Masih ada waktunya nggak? Masih ada waktunya, saya share lagi. Iya, yang disisipkannya mungkin Mbak Ella, yang Mbak Alin ini belum. Iya, sebentar. Oke, Mbak Alin pertanyaan terakhir. Masya Allah. Apaan? Seru nih, nanti biar kita adakan lagi ya, ini penting juga sih. Misalkan nih ya. Nah ini ngasal-ngasal aja dulu ya. Pokoknya yang penting ininya. Linknya itu misalnya elemen misalnya kotaknya dulu sebentar. Bentuk. Duplikat. Tadi udah rapi padahal. Duplikat. Add. Astagfirullah. Nah, misalnya gini. Nah, sini kita tulis misalnya apa? FB. FB. Lalu di sini di bawahnya WA. Bawahnya IG. Seterusnya ya. Nah, kita ini klik di bagian FB ini. Lalu klik tautan. Masukkan tautan untuk cari. Di sini diisi tautan ke FB kita. Gitu.
Ya, udah. Makasih ya, Mbak Ella. Atau IG, tinggal masukkan aja nanti linknya di sini. Itu Bu. Ya, gimana? Ya udah, makasih Mbak Ella. Iya, sama-sama. Oke, terakhir berarti Mbak Alin ya. Alhamdulillah. Luar biasa nih Mbak Ella nih, nggak terasa 2 jam, benar-benar 2 jam ya, Masya Allah. Oke, Mbak Ella, insya Allah nanti kalau kita jadwalkan lagi bersedia ya Mbak Ella ya. Karena ini banyak yang mau belajar nih, Alhamdulillah. Baik, Mbak Ella dan teman-teman semua dari Hikari Parenting School maupun dari Hikari Remaja ya, kita cukupi ya. Oke, Mbak Ella ya, Masya Allah ya. Ya, maaf kalau misalnya banyak kekurangan, banyak ini penjelasannya kurang. Banyak plusnya kok Mbak Ella ya, banyak plusnya insya Allah. Ya, dan insya Allah sangat bermanfaat sekali. Kami dari Hikari Parenting School mengucapkan terima kasih banyak Mbak Ella ya atas ilmunya ya. Insya Allah ini buat ibu-ibu ya yang punya usaha jualan atau yang senang berorganisasi, bikin flyer ya, atau para guru ya, bikin media pembelajaran, bikin video pembelajaran ya itu bisa banget menggunakan Canva ya, karena memang Canva ini fiturnya sudah lengkap. Template-nya juga banyak ya, kita tinggal pilih, kita tinggal modifikasi ya Mbak Ella ya. Namun dengan belajar seperti ini kita jadi mengetahui, oh ini begini, oh bisa begini ya, keren banget. Baik, semoga ilmu dari Mbak Ella ini bermanfaat ya Mbak Ella buat kita semua, berkah buat Mbak Ella dan buat kita semua ya insya Allah. Kami ucapkan terima kasih banyak Mbak Ella atas ilmunya ya. Baik, para peserta Hikari Parenting School, kita akhiri pertemuan kita hari ini ya. Insya Allah sangat-sangat bermanfaat sekali. Dan nanti materinya boleh saya share ya Mbak Ella ya ke grup ya. Oke, dan nanti insya Allah juga video dari Hikarinya akan segera menyusul ya, biar nanti para peserta yang mau belajar ulang bisa didengarkan. Oke, baik, kita tutup ya dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami ucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Ella sebagai narasumber dan kepada para peserta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi pekan depan, insya Allah.